Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan handphone Redmi Note 5A ya. Handphone ini datang ke konter kita dengan keluhan tidak ada tampilan ya. Jadi user bilang handphone ini dipakai anaknya, entah terjatuh atau bagaimana, tapi tidak ada tampilan. Kita lihat di pinggir ini banyak retakan ya. Kita coba buka terlebih dahulu untuk casing belakangnya, untuk soft case nya ya. Kita buka. Oh, ini bisa sobat-sobat lihat di pinggir juga sudah agak terbuka. Ini penggunaan anak kecil ya, jadi entah bagaimana mungkin dipakai tiba-tiba jadi blank. Kita keluarkan untuk SIM cardnya terlebih dahulu, kita amankan supaya tidak tercecer. Kita buka saja langsung dari pinggir seperti ini. Kalau kuku sobat-sobat tidak panjang seperti saya, boleh menggunakan alat pencokel ya. Tapi kalau punya kuku panjang seperti punya saya ini, boleh sobat-sobat menggunakan kuku. Ini bagian dalamnya. Untuk langkah pertama, kasus seperti ini sebenarnya simpel saja. Kita coba cabut untuk fleksibel baterai dan juga fleksibel LCD. Lalu kita pasangkan kembali. Seperti ini, kita nyalakan ulang, tekan, ya ada getaran, namun tidak ada tampilan. Kita akan coba cobot kembali. Kita akan coba tes menggunakan LCD yang lain ya, karena dari ciri-ciri sebelumnya seperti layarnya yang terangkat dan juga ada retakan, kemungkinan ini LCD nya ya. Kita akan coba tes langsung ke mesinnya seperti ini. Kita langsung masukkan saja. Oh, namun untuk jaga-jaga supaya tidak konslet, kita beri alas untuk LCD nya di bagian fleksibel ya, bagian bawahnya. Kita masukkan untuk LCD terlebih dahulu, pastikan LCD sudah rapat betul, lalu fleksibel baterai. Setelah itu kita tekan, ada tampilan logo Mi ya. Itu menandakan berarti handphone ini LCD nya yang rusak. Lanjut, kita akan ganti karena sudah ada konfirmasi ya dari pemilik, katanya ganti saja. Kita akan coba bongkar untuk baterainya. Kita cabut baterainya. Kita beri thinner terlebih dahulu sedikit seperti ini. Setelah diberi thinner, lanjut kita copot ya. Jadi supaya pembongkaran baterai aman, kasih sedikit thinner ya. Kita akan coba buka juga bagian buzzer bawahnya. Ini hanya ada 3 baut, kemungkinan handphone ini pernah dibongkar juga. Jadi kalau bongkar-bongkar itu usahakan baut-bautnya jangan sampai ada tertinggal ya. Ini buzzernya sudah copot, dan ini untuk fleksibel layar sentuh atau touchscreen. Kita akan coba bongkar LCD nya, namun terlebih dahulu kita akan berikan thinner juga ya. Untuk thinnernya sendiri saya simpan di alat suntikan seperti ini ya, supaya lebih mudah, lebih gampang juga, tidak belepotan. Lalu kita akan
bongkar LCD dengan plastik mika yang tipis ya. Ini saya menggunakan plastik bekas, apa itu namanya, anti gores. Jadi untuk beberapa merek anti gores kadang plastik depannya itu tebal ya, lumayan. Untuk membongkar LCD seperti ini cukup kuat. Untuk bagian sebelahnya lagi tadi karena sudah terangkat jadi mudah ya. Ini LCD nya nampak juga sudah pernah ganti sebelumnya. Lanjut, kita akan copot. Sebelum pemasangan LCD baru, alangkah baiknya kita bersihkan lebih dahulu sisa lem yang sebelumnya. Kita bersihkan untuk di pojok-pojok semuanya seperti ini. Boleh menggunakan pinset, boleh menggunakan tusuk gigi ya. Yang penting sisa lem-lemnya terangkat biar tidak mengganjal. Soalnya kalau mengganjal itu suka gimana ya, nantinya di pinggir-pinggir LCD itu suka ada bercak putih. Dan ini kita pasangkan untuk lem baru ya. Lemnya kita oles tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal. Kalau sobat-sobat sudah sering melakukan pergantian LCD, nanti feelingnya itu dapat ya, gimana yang pasnya, takaran yang enaknya seperti apa, nanti hafal sendiri ya. Nah, sekarang kita akan pasangkan untuk LCD barunya. Ini LCD kualitas lokal ya, bukan kualitas yang orisinil, karena untuk yang orisinil itu tidak ada. Hampir lupa ini untuk pemasangan LCD ada double tip atau ada lem di belakang yang garis plastik biru ini. Kita copot terlebih dahulu. Kita tempelkan ke bodinya, ke bodi LCD belakang seperti ini supaya rapat ya. Cukup tekan sedikit saja seperti itu. Langsung kita masukkan untuk kabel fleksibel LCD dan juga untuk kabel fleksibel fingerprintnya. Jangan sampai tertinggal, hati-hati, santai saja. Kita akan masukkan dan juga tarik sedikit untuk kabel fleksibel keduanya ya. Ini sudah termasuk ya, sudah terpasang. Kita akan rekatkan dengan double tip, ada double tip dengan isolatif ya. Saya sering menggunakan teknik seperti ini soalnya supaya LCD tidak bergeser ke kiri kanan ataupun ke atas bawah. Kita pasang di bagian atas 2, di bagian bawah juga 2. Untuk pemasangan saya biasanya menggunakan cara zigzag ya. Satu di bawah, satu di atas, lalu satu lagi di bawahnya, satu lagi di atasnya. Ataupun bisa juga kiri kanan ya, kiri kanan terlebih dahulu. Jadi kiri satu, kanan satu, lalu yang keduanya kiri lagi, keempatnya kanan lagi, supaya tidak zigzag ya nanti. Jadi kalau misalkan kita pasangkan solatif langsung 2 di bawah, takutnya ketarik ke bawah, 2 di atas langsung takutnya ketarik langsung jadi agak ke atas. Jadi posisinya zigzag. Dan juga ini untuk lebih rekat, lebih kuat, saya menggunakan karet ya pada umumnya. Untuk pemasangan biasanya juga menggunakan karet seperti ini.
secukupnya saja ya. Biasa sobat-sobat mungkin 4 boleh 4, atau mungkin 8 boleh. Biasanya suka 3-3, jadi 3 vertikal 3 horizontal boleh, seperti itu. Menyesuaikan dengan kebiasaan sobat-sobat dan juga ukuran HP ya sebenarnya. Untuk handphone yang ini layarnya 5 inci, menurut saya 7 seperti ini, 7 karet saja sudah cukup. Lalu kita akan diamkan beberapa saat. Oke, ini udah sekitar 1 jam. Kita buka kembali karet-karetnya. Untuk karet yang di pinggir, karet yang di atas, kita juga copot untuk solatipnya ya. Kita copot yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah, semuanya kita copot sampai benar-benar bersih. Kita juga copot untuk plastik LCD barunya. Dan ini kita akan pasangkan kembali semuanya. Untuk fleksibel layar sentuh kita pasangkan pada papan board yang bawah. Ya, ini agak susah ya, kurang pas, soalnya posisi kameranya juga agak menghalangi. Ini sudah selesai. Lalu untuk fleksibel LCD kita juga pasang. Setelah itu kita pasang untuk bagian buzzer bawahnya seperti ini. Lalu kita akan pasangkan baut-bautnya ya. Tadi bautnya itu hanya ada 3. Kita akan berikan baut yang punya stok yang di sini ya. Kita cari terlebih dahulu bautnya. Ini sudah ada. Kita pasangkan di bagian yang bolong-bolong. Kita pasangkan, semuanya sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita akan memasangkan baterai. Baterainya kita pasangkan kembali. Posisikan senyaman mungkin, lalu masukkan untuk fleksibelnya. Setelah itu langsung kita pasang untuk cover belakangnya, untuk backdoornya. Oh, ini ada yang tertinggal. Ini ada plastik ya, yang tadi bekas plastik dari bekas LCD. Ini untuk tombol volumenya juga sudah copot ya, jadi untuk pemasangannya dimiringkan seperti ini. Soalnya kalau terbalik nanti dia malah copot lagi. Kita rapatkan semua bagian. Sudah rapat betul. Pastikan tidak ada yang masih mengangkat ya. Kita coba nyalakan. Namun sebelum itu kita masukkan SIM cardnya terlebih dahulu. Kita akan coba nyalakan. Ini dia logo Mi sudah muncul, Android. Lanjut kita akan melakukan pengetesan untuk layar sentuhnya. Kita coba di menu telepon ya. Kita coba tekan-tekan untuk angka, semuanya muncul. Tidak menekan kesana kemari. Presisi ya untuk LCD-nya. Lanjut kita akan tes untuk kecerahan. Nampak ini bisa naik bisa turun, berarti LCD ini sudah oke ya. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum.